Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelvi Volendari. Berikut adalah video untuk tugas penunjang mata kuliah Teknik Multimedia Animasi. Di sini saya akan memperkenalkan interface aplikasi Blender. Aplikasi Blender ini sudah saya download. Aplikasinya versi 2.9. Jadi aplikasi Blender ini adalah aplikasi untuk mendesain 3D. Baik, kita buka aplikasi Blendernya. Nah, pada tampilan awal kita akan melihat tampilan seperti ini, yang mana pada bagian ini, frame ini disebut dengan splash screen, yang mana terdapat menu-menu umum. Di sini terdapat new file, yang mana new file ini digunakan untuk membuat project baru dengan beberapa pilihan jenis seperti general, gini, ataupun video editing, ataupun sculpting. Lalu pada bagian open, di sini digunakan untuk membuka project yang sudah ada. Pada pilihan ini ada recover last session, digunakan untuk membuka project yang dibuka sebelumnya. Lalu pada bagian getting started ini untuk membuka link ke situs Blender. Ini terdapat manual Blender website. Nah, untuk menghilangkan frame ini kita tinggal pindahkan kursornya ke bagian lain, tinggal klik, maka dia akan hilang. Namun kita untuk memunculkannya kembali, kita tinggal klik ikon Blender pada bagian kiri atas di sini, dan kita tinggal pilih nih splash screen, maka dia akan muncul kembali. Baik, selanjutnya pada bagian atas ini merupakan Blender screen header. Di sini terdapat beberapa pilihan seperti file, edit, ataupun sampai ke sini nih, hampir memenuhi semua layar. Jadi bagian dari sini nih memiliki beberapa fungsinya tersendiri. Nah, pada bagian file ini terdapat pilihan. Nah, new, open. Sini untuk membuat project baru ataupun membuka project yang sudah ada. Ya, dia memiliki fungsi tersendiri. Ini pada tampilan sekarang ini merupakan bagian dari layout, yaitu tampilan dari 3D view ini nih. Modeling, nah maka akan tampil seperti ini. Sculpting, nah ini objeknya seperti ini. Nah, selanjutnya yang bagian sini, ini merupakan editor 3D view. Nah, pada bagian bawah, yang bagian ini yang bisa digeser ini merupakan bagian timeline. Sini digunakan nantinya pada animasi bergerak. Selanjutnya pada bagian sisi kiri ini merupakan tool panel. Nah, kita bisa menggesernya, memperbesarnya. Nah, yang pertama ini terdapat select block, digunakan untuk memilih sebuah objek yang ada pada 3D view ini. Nah, di sini untuk memilih objek. Nah, selanjutnya kursor. Kursor ini merupakan sebuah titik yang nantinya jika kita ingin menambahkan sebuah objek, maka objek tersebut akan berada pada titik yang sudah kita pilih tadi. Nah, seperti ini di sini. Nanti jika kita ingin menambahkan objek, maka objek itu akan berada pada titik ini. Selanjutnya tool move digunakan untuk memindahkan objek yang ada pada tampilan ini.
Nah, kita akan memindahkan, misalnya kita akan memindahkan objek. Di sini pada objek ini akan terdapat 3 sumbu, yaitu yang ini Z, ini sumbu Y, dan ini sumbu X. Di sini kita bisa menggesernya ke sumbu yang kita inginkan dengan memakai tools move tadi, ke sumbu Y ataupun ke sumbu Z. Jika kita ingin memindahkan objek ini ke sumbu mana saja tanpa harus mengklik sumbu ini satu-satu, kita tinggal klik ini aja. Tinggal klik objeknya aja gini. Jadi kita bebas mau pindah ke arah mana gitu. Nah, selanjutnya rotate. Di sini untuk memutar objek. Ini objek yang udah kita pilih. Di sini dia memiliki 3 sumbu juga. Jadi kita di sini bisa memilih. Dia tuh bisa berputar pada sumbu yang ini saja, memutarnya gitu. Ke sini saja, ke sumbu X atau ke sumbu Y saja. Nah, untuk kita memutar ke segala arah gitu, kita tinggal klik objek ataupun pada bagian yang ini, yang putih ini. Selanjutnya scale. Nah, di sini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil objek. Nah, seperti ini. Selanjutnya transform, merupakan gabungan dari tools move dan rotate, yang mana di sini kita bisa secara langsung memindahkan objek dan juga merotasi ataupun memutar objek yang kita inginkan. Di sini annotate. Di sini kita bisa membuat, ini fungsinya sama kayak sebuah pena gitu ya. Oke. Insert. Ini nih sama kayak penggaris gitu. Jadi kita bisa bikin garis ataupun sudut. Garisnya ini bisa kita bikin sudut seperti ini. Di sini pada bagian tools ini, jika kita ingin menyembunyikan, kita tinggal klik tombol T pada kursor. Nah, dia akan hilang, dan untuk menampilkannya kembali kita tinggal klik T lagi. Bagian sini, object properties pen. Cara menampilkannya, kita bisa klik tombol N pada, dan untuk menghilangkannya lagi kita bisa mengklik N lagi. Di sini berisikan informasi properties objek yang kita gunakan, dan kita untuk mengembalikannya ke posisi awal lagi atau ke posisi 0, kita bisa mengubahnya langsung pada bagian ini. Di sini kita bisa mengubahnya. Misalnya kita mau kembali ke 0, kita tinggal klik aja gitu. Nah, untuk menghilangkan properties ini kita tinggal klik N aja. Nah, pada bagian ini merupakan manipulasi tampilan objek dari desain yang kita buat gitu. Nah, pada view objek, nah di sini kita bisa melihat objeknya. Kita bisa untuk menyembunyikannya kita tinggal klik pada tanda mata ini, dan untuk menampilkannya lagi kita bisa klik lagi gitu. Nah, pada bagian ini namanya X-ray. Nah, tuh kan X-ray. Di sini kita bisa melihat objeknya itu seperti ini, cuman garis-garis saja, jadi seperti tembus pandang gitu. Nah, di sini merupakan viewport shading. Nah, di sini kita dapat mengubah tampilan dari objek sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, selanjutnya pada bagian ini merupakan zoom in atau zoom out. Jika kita klik ini, nah di sini kita menggunakan mouse saja, kita tinggal menggeser pada mouse ini, kita bisa langsung zoom
in ataupun zoom out pada bagian ini. Selanjutnya move the view, sama ini tools juga. Nah, di sini untuk menggeser, memindahkan objeknya gitu ya kan. Oke. Kamera view. Di sini kita bisa melihat dari sudut kamera, membidik sebuah objek gitu. Nah, di sini untuk merubah tampilan sebuah proyeksi seperti ini. Nah, pada bagian view ini, bagian view, nah ini, setiap kali kita membuka aplikasi Blender ini, maka akan ada tampilan ini. Ini merupakan kamera dari aplikasi Blender ini, 3D view, kamera untuk membidik objek kita gitu. Dan ini merupakan lampu atau light. Ini cube-nya. Nah, ini merupakan scan collection ataupun editor outline. Yang di bagian sini, yang ini merupakan editor properties. Nah, di sini kita bisa mengedit lokasi ataupun rotasi dari objek yang kita buat. Di sini kita bisa mengubahnya seperti ini. Kita misalkan mau kembali ke rotasi, ke lokasi awal ataupun rotasi pada koordinat awalnya gitu. Di sini kita bisa mengubahnya pada editor properties. Editor properties ini disebut juga sebagai ruang mesin yang berisi kontrol untuk melakukan aksi pada editor 3D view. Baik, mungkin sekian dari saya pengenalan interface Blender. Jika ada terdapat kesalahan penyebutan ataupun kesalahan lainnya, mohon maaf. Sekian video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.